Di sudut legal, teman-teman Grab taksi, kemudian Uber, Gojek, ada aturan-aturan yang dilanggar. Yes. Tapi secara sosiologis, mereka membuat terobosan yang membuat pelayanan mereka diterima oleh publik. Sebagian besar nih. Kita bisa lihat itu survei-surveinya mereka. Nah dari teman-teman Organda sebaliknya, secara legalitas bagus semua. Memenuhi mungkin memenuhi semua aturan-aturan itu. Tapi komplain masyarakat banyak, kasus Metro Mini, kasus di angkot dan lain-lain. Nah ini juga problem, sehingga saat itu memang kita memiliki beberapa opsi. Opsi pertamanya adalah memberikan peluang mengakomodir Grab, taxi, Uber lain-lain, tapi mereka harus mengikuti aturan hukum yang ada. Itu. Atau aturan hukum yang diganti, mengakomodir semua pihak. Termasuk Organda pun lebih mudah sehingganya. Atau yang berikutnya lagi, strict kepada penegakan hukum. Grab, Gojek, Uber nggak boleh, tapi Organda harus mampu meningkatkan pelayanannya dengan cara diantaranya salah satunya menggunakan aplikasi yang digunakan oleh teman-teman Gojek dan ini. Apa nama itu? Gojek, Grab, Uber diambil alih. Selagi itu bertahan kepada masalah hukum saja, sosiologis masyarakat banyak yang resisten. Nah saya kira itu jadi problema kita sekarang ini. Tapi kita hari ini tidak mempermasalahkan itu. Kita ingin mempermasalahkan bagaimana sistem transportasi publik ini diperbaiki. Kehadiran Gojek, Grab, taksi, Uber ini sebetulnya untuk memunculkan ada fenomena seperti ini. Jadi bukan kita mempermasalahkan sisi legalitasnya dulu. Biarkan masyarakat menilai menonton nanti. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih nih tambahan Pak dikit gak? Kapolda. Sebentar Mbak, Ya. Mbak ada tambahan sedikit. Jadi kemarin hari Senin kita sudah sama-sama merapimkan masalah objek Grab dan Uber. Langsung juga kebetulan alhamdulillah dihadiri oleh Pak Kapolda. Kita semuanya sudah sepakat dan hasil dari situ kami Pak izin ya kami melakukan pertemuan juga dengan Uber dan Grab. Jadi gini, untuk Grab dan Uber kita tahu semuanya itu merupakan adalah bukan perusahaan taksi atau sewa. Tapi dia adalah perusahaan aplikasi. Udah saya gambarin dulu ya, Ya udah kayak kalau kata Betawi bilang udah saya imlain tuh. Ya. Begini. Maksud saya karena apa? Aturan mengatakan bisa. Kalau seumpamanya Uber sama Grab ikutin. Nah, dalam kesempatan ini saya minta nih terutama buat Uber nih. Ya. Ikutin saja itu aturannya. Kita bantu. Tapi Anda harus tahan juga nafsunya. Kalau seumpamanya Anda belum ikutin aturan, Anda jangan langsung operasi, jangan. Karena ada sisi lain yang memang, yang takat nanti mohon maaf Kapolda, ada sisi lain yang memang yang sudah taat aturan. Anda ikutin saja dulu, saya bantu gitu loh. Ini enggak, baru hari Senin kita rapat, tiba-tiba Selasa udah blegar, mau begini, mau begitu launching. Jangan bikin kegaduhan. Itu. Pokoknya saya tetap mengatakan bahwa ya apapun itu untuk menciptakan layanan transportasi terutama untuk masyarakat biar masyarakat itu mempunyai banyak pilihan. Betul kan? Ya Organda juga saya sudah bilang sama Organda, Organda Anda harus berbenah diri. Ini Anda baru dihantam sama Grab sama Uber aja udah kelabang-kelabakan ini. Kalau seumpamanya Anda tidak berbenah diri, Anda akan tergilas dengan sendirinya. Saya sudah katakan seperti itu. Uber sama Grab juga begitu, jangan mentang-mentang sosialis segala macam begini Anda overacting, nggak bisa juga, ada aturannya. Sekali lagi dari awal saya katakan tadi, begini, kita semuanya udah ada aturan, udah nggak usah pakai lagi diterjemahkan, dilaksanakan saja. Enak kok hidup pakai aturan tuh enak, benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan lanjutkan ya ke Bapak ya, tapi harus break dulu ini pemirsa, kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ini kita lanjutkan, silakan Bapak, tadi ada yang mau disampaikan, silakan. Dari mana? Ya, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lodi Jini Hasmar, Ketua Umum Koperasi Kartika dan simpatisan Rahma Satria. Sarita Pak, kok Satria? Satria bergitar kali. Ulangi. Bapak Ibu sekalian, pembicara pertama kita mengacu pada regulator.
Ini saya kaitkan dengan beberapa kali pertemuan kita di tempat ini. Bahwa rujukan daripada persoalan ini semua adalah undang-undang. Dan saya sudah sampaikan pada saat itu bahwa untuk merevisi undang-undang itu adalah kewenangan DPR. Bukan perda, bukan peraturan daerah. Kebetulan saya ini muridnya Bang Haji Ridwan, bukan Ridwan Saidi, Ridwan Bae. Jadi, kalau perdebatan kita ini tidak ada tolak ukurnya, ini nggak ada artinya. Tolak ukurnya lah undang-undang. Saya maaf, Bapak Kapolda. Kalau itu dinamika masyarakat, kemudian kita harus eliminir, melanggar undang-undang, ini pertanyaannya bagaimana? Saya kebetulan mantan anggota DPR, 3 periode. Dan saya pernah dulu di Komisi 4, membidangi persoalan undang-undang, lalu lintas. Jadi harapan saya, untuk kepentingan masyarakat boleh, tetapi ini dulu persoalannya. Regulatornya ini dulu yang persoalan pokok. Kemanapun kita pertaruhan tidak mungkin. Kalau itu terjadi, itu akan terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara masyarakat. Saya ulangi, akan terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara masyarakat. Pertemuan ini saya beri atensi kepada Kapolda karena tidak pernah selama ini acara-acara seperti silaturahmi seperti ini. Pertemuan ini sudah sekian bulan, itu harus sudah ada solusi. Kalau ini yang menyangkut peraturan daerah, kita undang DPRD. Kalau yang merupakan undang-undang, kita undang DPR RI. Selesai ini masalah. Tapi kalau setiap yang berkembang itu dia mengawas kemudian kita eliminir, melanggar undang-undang, bagaimana kedudukan bangsa ini? Baik. Baik, itu mungkin disambung yang dari... Enggak, saya mau nambahkan dikit aja. Saya pikir kita semua paham. Ini ada doktornya hukum ini, Pak Anwar Fuadi. Bagi teman-teman yang paham hukum, bahwa hukum law in the book tidak pernah sama dengan law in action. Ada sosiologi hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat tergantung dari hukumnya sendiri, budaya masyarakat, sarana prasarana, ya, dan kemudian petugas penegak hukumnya. Bahkan polisi itu disebut dan street corner politician. Kenapa? Karena dia yang menerjemahkan hukum di lapangan, tergantung diskresinya. Sehingga kalau seandainya kita tegakkan hukum itu black and white, bisa saja akan bertentangan dengan sosiologi masyarakat. Contoh yang paling gampang, kenapa? Uber kita tangkap. Mungkin Pak Sinuan udah tahu, kita waktu rapat kita, Uber kita tangkap, banyak dikandangin. Gojek, kalau Gojek kita tangkap, maka semua tukang ojek pangkalan semua tangkapin semua. Melanggar semua mereka. Berapa puluh ribu kita harus tangkap. Itu akan menimbulkan masalah sosial. Itu problemnya. Sehingga saat itu jalan tengah kita, Gojek Anda ikuti. Segera aturan-aturan, kalau memang perlu diaturan mau mengakomodir, ubah aturannya segera, tapi Anda jangan terlalu intens dulu. Nah sebaliknya ini cepat organda tangkap. Ini kelebihan mereka aplikasi. Cepat tangkap pengguna IT ini. Nah kalau teman-teman member dari para organda tetap kepada cara-cara sistem konvensional tergilas seperti sama Pak Andri tadi, kita pada posisi dilematis, Pak. Itu kira-kira. Jadi kita sebetulnya tidak mentolerir tapi kita melihat sosiologi hukumnya. Itu kira-kira, Pak. Makasih. Baik. Tambah dikit, Mbak. Pak, Ada catatan realitas. ngikutin banyak diskusi-diskusi. Hari ini surprise karena ada PNS yang berpikiran begitu dinamis dan ada polisi yang berpikiran begitu dinamis. Bagaimana mereka mengapresiasi hukum dengan mempertimbangkan sosiologi hukum. Jadi ini yang diperlukan karena kalau tidak nggak ada dinamika di dalam masyarakat. Apapun juga kehadiran dari kawan-kawan kita Grebek ya, kalau orang sini bilang Grebek, nggak bisa Grab bike. Grebek sama Gojek, Uber apa sebagainya. Masyarakat itu sambut, itu sebagai satu koreksi sebenarnya terhadap kemapanan dari regulator atau operator dari angkutan umum yang ada. Jadi diskusi ini hebat. Sepanjang yang saya ikutin rupa-rupa diskusi dari tahun 1955. Agak lebay nih Bang. Baik. Ya. Enggak, emang saya ngalamin kok 55 pemilu pertama. Ini yang terbaik. Terima kasih.
Mau lagi. Singkat ya Pak Ya, Laude, silakan. singkat-singkat saja. Saya paham maksud Kapolda. Diskusi ini sudah cukup lama. Ini yang saya maksud. Sedangkan di dinamika masyarakat sudah biar berkembang. Itu satu. Kita yang memenuhi persyaratan perizinan segala macam, kurang satu pun itu dikandangin. Itu memenuhi persyaratan. Hanya karena izin mati atau kerja tidak ada, itu dikandangin. Sementara kawan-kawan ini yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, tak apa-apa. Masih bergelimpang, ini yang saya maksud. Sementara tingkat politik di masyarakat kita masih sangat rendah. Ini persoalan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi. Baik. Jadi kesimpulannya itu sekarang adalah segera kalau ini perda, kalau undang-undang segera kita laksanakan. Undang, ini masalah selesai. Baik. Jangan kita berdebat. Waduh, lu Sudah menang, setuju lu katanya tadi deh Pak ya. Metro Mini sejelek-jelek apapun Baik, itulah ini bagian kasihan Uber daripada belum bicara masyarakat. nih Pak. Nanti ini silakan Uber, lanjutkan. Iya baik, saya lanjutkan. Ya bentar Mbak Be. Ya, jadi pada pertemuan tanggal 7 Desember kemarin yang dihadiri oleh Pak Kapolda juga dan Pak Gubernur Ahok, kami sudah mendapatkan arahan yang menurut kami itu sudah jalan terbaik dan hari ini kami sedang menaati atau sedang menindaklanjuti arahan tersebut. Namun itu memang butuh proses juga Pak Kadis. Mungkin juga tahu ya, di lapangan teman-teman kan juga sudah mulai datang, sebelah juga ke PTSP. Nah, kembali ke masalah tawaran kami terhadap proses aplikasi yang bekerja sama dengan mobil angkutan sewa ini, kenyamanan itu menurut para penumpang itu ada karena pada saat mereka ada di mobil tersebut, mereka bisa terkoneksi dengan keluarga, dengan kantor, dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi mereka kalau tadi dibilang GPS kami sudah punya. Di Uber itu sudah ada GPS sehingga setiap perjalanan itu sudah ketahuan pada saat duduk. Kalau melenceng tanpa alasan yang tidak jelas, itu pasti akan dikomplain oleh penumpang dan supirnya ini bisa kena sanksi berdasarkan aplikasi. Begitu. Kurang lebih begitu Mbak. Baik, terima kasih ini ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ini sudah di segmen terakhir. Sebelum saya ke Pak Kapolda, ini silakan saya ke Pak Yani dulu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Andri, kemudian Bapak-Bapak sekalian sebetulnya tadi anutannya adalah undang-undang. Itu memang kita sudah rapat beberapa kali terkait dengan baik Uber maupun Metro Mini itu sudah kita akhirnya sudah clear terakhir rapat dengan Pak Gubernur bahwa Uber dan GrabCar itu harus memenuhi aturan yang ada di undang-undang kita, harus berbadan hukum, kemudian harus bayar pajak, kemudian harus bayar asuransi, dan terakhir dia juga harus diuji kendaraannya, dikir. Jadi itu, jadi kita persepsinya sudah sama dan kebetulan Pak Andri juga sudah memberikan arahan kepada teman-teman dari Grab maupun dari Uber dan ya tadi ya menahan diri dulu lah sedikit untuk tidak melakukan exposure yang lebih besar terhadap teman-teman yang lain gitu ya, terhadap organda. Dan kami mensupport itu semua kalau itu sudah sesuai dengan ketentuan pasti. Dan yang kedua yang terkait dengan Metro Mini, memang kami juga akan menyiapkan dari pusat bantuan-bantuan lain untuk termasuk untuk Jakarta, ya Pak ya. Untuk Jakarta juga kita akan bantu baik itu mengenai kendaraannya maupun fasilitas yang dibutuhkan lain untuk Jakarta. Nah oleh sebab itu yang paling penting adalah tadi DKI Jakarta harus menyiapkan tadi PSO-nya harus jelas. Maka pemerintah pusat akan memberikan bantuan dalam bentuk misalnya kendaraan dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh DKI. Termasuk pengembangan lain yang berbasis kepada rel. Itu juga sudah disiapkan. Termasuk di dalamnya saat ini juga sudah terbentuk, sudah keluar PP-nya, PP 103 mengenai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah itu satu kesatuan yang utuh yang mungkin tidak bisa dipisahkan satu persatu, nanti integrated Jabodetabek menjadi kesatuan sistem transportasi yang utuh. Saya kira itu, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yani. Saya ingin mengumpulkan satu hal yang penting dari diskusi. Yang pertama kita harus menyelamatkan angkutan umum. Karena dia menjadi tulang punggung publik transportasi di Jakarta dan di Indonesia. Nah, itu pertama. Karena kalau mengacu kepada rencana tata ruang, kebijakan rencana induk transportasi Jabodetabek, itu harus didorong mobilitas masyarakat mencapai 60%. Jadi dengan begitu banyaknya pengguna angkutan umum, otomatis tingkat kelancaran di jalan juga akan lebih baik dan lebih cepat. Artinya di sini memang harus upaya perbaikan. Sebagai contoh misalnya, apa yang dilakukan oleh PT Kereta Api melalui KCJ sekarang, itu jumlah penumpangnya sudah hampir mendekati 1 juta per hari. Ini luar biasa, artinya perbaikan layanan angkutan umum akan mendorong orang meninggalkan kendaraan pribadi di rumah untuk mau kembali ke public transport. Karena apa? Dengan public transport yang baik itu bisa melakukan penghematan, apalagi kalau ada PSO. Dengan dilakukan penghematan dari masyarakat diharapkan kemampuan ekonomi akan bertambah, dan yang paling penting dari seluruh persoalan itu kita bisa melakukan upaya pembenahan manajemennya, bisa membentuk badan hukum, dan jangan membiarkan yang sedang bermasalah dibiarkan sendiri. Teman-teman Metro Mini, angkutan umum lainnya perlu kita bantu dan tidak sekedar bisa tadi menyalahkan saja. Ada baiknya memang kita harus duduk bersama untuk mencari solusi bagaimana menyelamatkan angkutan umum di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Yayat. Silakan Pak Kapolda. Ya, baik Bapak Ibu saya kira dari diskusi kita lebih kurang 2 jam ini, kesimpulan yang terpenting saya kira adalah bahwa insiden yang terjadi, Metro Mini yang ditabrak KRL, menabrak yang pengemudi sepeda motor dan lain-lain inilah the tip of the iceberg. Jadi puncak pada gunung es saja yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan memotong puncak itu, karena nanti gunung esnya akan timbul kembali. Oleh karena itu akar masalah ini yang perlu memang kita selesaikan bersama. Jadi memang tidak fair juga kalau kita langsung menyalahkan itu karena pengemudi Metro Mininya. Tapi sebetulnya ada masalah lain di bawah itu. Nah kalau kita melihat memang ada sejumlah akar masalah, mulai masalah sistem transportasi publik kita yang memang perlu dibenahi, diantaranya sistem tata ruang kota kita itu tidak paralel dengan sistem transportasi publik yang dibangun, akhirnya nggak nyambung. Kemudian antar moda transportasi juga, itu juga tidak terintegrasi antara kereta, kemudian busway, Metro Mini, dan lain-lain, ini juga menjadi problem. Ini dalam strategi yang strategis. Kemudian kita melihat juga ada permasalahan di faktor orang. Tadi yang disampaikan Pak Ridwan Saidi masalah mentalitas. Saya kira itu hanya 1 poin. Tapi yang lebih utama saya kira sistem rekrutmen. Kita tidak memiliki standar rekrutmen pengemudi ini. Yang mungkin perlu diatur oleh peraturan gubernur. Dan kemudian didukung juga dengan adanya penerapan PSO, Public Service Obligation, di mana nanti ada subsidi dari pemerintah sehingga katakanlah operator-operator dapat diberikan bantuan, dukungan dari pemerintah sehingga mereka pelayanannya akan lebih baik. Karena kalau mengandalkan setoran saja, ya itu belum tentu pelayanan akan menjadi baik, kemudian kualitas operator akan menjadi baik. Karena memang kemampuan mereka terbatas. Yang lain yang berkembang adalah mengenai perlunya badan hukum, yaitu semua operator sebaiknya berbadan hukum dan kemudian tidak bersifat perorangan seperti dalam kasus Metro Mini. Ini ada yang perorangan, tadi dikatakan oleh Pak Yayat PT Banji, ada PT tapi pengelolaannya bukan oleh PT itu, oleh perorangan. Ini jadi problem karena nggak memiliki standar akhirnya. Kemudian operator sebaiknya juga jangan terlalu banyak, karena makin banyak operator makin ribet ini. Ya, kemudian kondisi kendaraan yang tidak layak, ini juga problem. Sistem monitoring kita untuk meyakinkan bahwa kendaraan tersebut layak, ini masih belum maksimal, yaitu KIR. Kasus yang diungkap oleh Polda Metro Jaya, adanya buku KIR palsu sebanyak 5.000 minggu lalu, itu juga menjadi terlepas apakah ini dipakai atau tidak, tapi yang diungkap ada pemalsuan ini bukan hanya di Jakarta, tapi digunakan untuk Jawa dan Sumatera, bahkan di luar itu, di Jakarta juga paling banyak saya kira, dan dibeli
300-400 ribu tanpa perlu untuk KIR. Akibatnya ada kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki rem tangan, remnya tidak layak dan seterusnya. Kemudian perbaikan infrastruktur sarana prasarana yang lain. Contohnya pintu kereta api sebaiknya juga diperbaiki tadi sehingga ini memadai. Kasus Metro Mini yang kemarin saya datang sendiri di Tubagus Angke itu diterobos karena dia hanya palangnya hanya menutup separuh dari jalan ini. Masih ada kesempatan untuk menerobos. Ya salah orangnya juga iya jelas, salah palangnya juga mungkin. Kemudian kita melihat bahwa penegakan hukum tadi disampaikan oleh Dirkrim itu perlu dilakukan tindakan yang keras dan tegas di Jakarta ini. Sehingga akan memberikan efek deteren kepada pelanggar hukum termasuk kemungkinan sanksi administratif. Misalnya pencabutan trayek dan lain-lain. Kalau memang itu dianggap perlukan. Kemudian yang terakhir kembali kepada polisi saya kira ini. Yaitu masalah perizinan pembuatan SIM. SIM ini masih banyak yang dibuat tanpa melalui tes. Artinya jual jual kartu tok tanpa dites. Sehingga ini memang kita perlu perbaikan dan saya kira teman-teman dari jajaran Korlantas sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar penerbitan SIM dilakukan dengan tes yang sebenarnya. Sehingga pengemudi mendapatkan SIM betul-betul dia memiliki kompetensi. Saya kira demikian Mbak Rama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Dan pemirsa demikianlah Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Pastikan Anda selalu mengikuti Cafe Break ini setiap hari Rabu pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.